Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa lapar ya. Kabar saya hari ini baik karena kalian gak ada yang nanya, jadi saya kasih tahu kalau kabar saya hari ini baik. Jadi ada yang tahu nggak sekarang ini kita mau ngapain? Mau belajar. That's right. Kita mau belajar hari ini ya. Bagi takjil kita kan jauh. Gimana caranya saya bagi takjil? Nanti saya kirim via Om Gojek aja ya kalau kawan lain. Jauh kita nih, jauh banget. Jadi sebelum belajar, welcome back to apa ini? Sama-sama Habibah, www.habibah.com. Yeah. Ya, karena sebelumnya kita pernah belajar ya, tapi mengikuti pembelajaran sebelumnya ya, sayang banget karena pembelajaran sebelumnya itu menarik banget. Jadi kita akan memulai pembelajaran kembali pada hari ini mengenai menemukan waktu yang produktif. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti pembelajaran dengan saya. Jadi kita kenalan dulu ya. Nama saya Ulfa Sofatul Habibah. Biasa dipanggil Ulfa atau Paul. Kalian boleh panggil saya Boy, Bro, Sis, atau Doi, atau Dude, gitu terserah lah pokoknya. Dan saya ini sekarang lagi masuk pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Oh iya sama ya, alhamdulillah ternyata kita teman. Jadi kalau ada yang mau tahu, saya ini sekarang umurnya 20 tahun. Lahirnya pada tanggal 31 Mei 1997 dan alamat emailnya bugibugi@gmail.com. Kalau misalnya kalian ada yang mau tanya jawab atau ada yang ingin kontak-kontakan lebih lanjut, boleh hubungi di email itu ya. Oke, nah sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita kenalan dulu aja ya. Kita kenalan dari yang paling alim. Coba Sri Armawanti perkenalkan dirinya ya. Nama, umur, dari mana asalnya, dari mana kotanya, terus tinggi badan dan berat badan juga boleh. Halo semuanya. Alhamdulillah. Saya itu dari Jakarta gitu. Dari Jakarta ya. Saya mencoba buat belajar Sundanya. Iya. Belajar di sini bisa. Sekarang di mana dong itu tinggalnya Umi? Manggilnya Umi Baloh ya? Boleh. Jadi sekarang saya ngekos di mana tuh? Alhamdulillah. Betah di kosannya? Alhamdulillah dibetah-betahin ya. Next kita lihat yang berkelamin pria satu-satunya. Masa Nurul Zahro, Mas? Nurul Zahro kita sepertinya. Coba Mas Furqon perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan sama kita. Saya jauh ya. Wah, lumayan. Itu Pantai Indah Kapuk. Wah, emang dekat ya? Iya. Tinggi badan berarti sepertinya Mas Furqon tinggi sekali badannya. Tinggi juga ya?
Apa lagi ya? Ada yang ingin disampaikan gak nih untuk mengenal dengan teman-teman yang lain gitu kan? Pasti pada baru pada belum kenal kan? Ya dari Bu sama Widania. So sweet. Oke, kita lanjut ke siapa yang bawa? Mbak Siti Waliso tuh kenapa lama sekali masih bernafas kan? Alhamdulillah. Coba perkenalkan namanya. Nama saya Siti Waliso. Saya dari Kuntikan Sekolah UNJ juga. Lemes banget hari ini Mbak Holil. Alhamdulillah, saya juga puasa tapi ketemu coba semangat ya, jangan kayak gini. Saya ada pembelajaran tapi lemes gini ya. Di video yang mana ya? Kan saya sini jadi moderator jadi tutor. Ya. Ibu siapa yang lemes? Ibu tetangga kali ya? Ya udah, coba yang terakhir belajarnya kayaknya yang paling semangat. Alhamdulillah. Coba perkenalkan dirinya. Ya, oke. Saya perkenalkan diri. Saya Nurul Zahro. Saya siswi jurusan sama lah ya kayak ada di kamera nih. Saya mau ditulis nggak nama line atau Instagramnya di sini kalian di screen? Oke. Kayaknya wifi-nya di tempat Zara kenceng juga ya. Ngajak siapa Mbak? Kita jauh. Saya di mana? Mbak di mana? Oh iya, sekarang kos atau gimana? Alhamdulillah. Ya Allah, kalau ngekos mah nggak capek atuh, tinggal ngekos juga udah sampai kampus. ya sampai Nanti kita curhat di sesi curhat aja ya. Boleh tulis apapun yang kalian ingin tulis di active chatnya ya. Di sebelah kiri kalau kalian ya. Kiri atau kanan dari kalian? Ada di situ yang ada tulisan Halo Empowersnya. Pokoknya kalian boleh menuliskan apapun keluh kesah kalian di situ, oke? Oke, karena perkenalannya sudah selesai, kalian juga sudah mengenal saya dan tanpa membuang-buang banyak waktu akan memulai pembelajaran hari ini. Tada! Wow, jadi materi kita pada hari ini mengenai waktu produktif. Ada yang tahu nggak waktu produktif itu apa? Apa tuh? Iya tadi sebelumnya sama ibu roda nih. Wow, ibu siapa? Kalau apa namanya kalau kita bisa gunain untuk apa namanya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kayak apa kegiatan-kegiatan yang gampang kan kebanyakan kan lagi puasa gini kita isi dengan ibadah dengan baca Quran tadarusan ya kan kayak gitu. Oh iya, betul sekali saudari Zahro. Waktu produktif itu adalah waktu yang produktif. Jadi dalam sesi waktu tersebut kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan produktif bagi diri kita sendiri. Jadi kalau saat ini sesi pembelajarannya adalah cara menemukan waktu produktif. Gimana? Tertarik nggak tuh? Wah, sepertinya Mas Firman sangat tertarik. Kita lanjut aja ya. Jadi begini intermezzonya. Orang yang produktif agar menjadi orang yang produktif harus dapat mengelola waktunya kan? Iya nggak sih? Ya. Karena pada dasarnya waktu kita itu sangat terbatas kan. Jadi tiap manusia itu pasti memiliki cita-cita kan? Iya nggak sih? Cita-cita, impian kayak gitu kan? Nah, kalian punya cita-cita nggak tuh? Nah, kalau saya tebak sih pasti punya. Iya nggak sih? Alhamdulillah kalau punya. Kayaknya nggak perlu nanya-nanya cita-citanya apa ya. Pengen ditanya atau enggak nih?
tahu lah, Amin. Iya, intinya pasti masing-masing individu, masing-masing manusia pasti memiliki tujuan dan cita-cita ya. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut atau meraih cita-cita itu, maka kita harus dapat mengelola waktu kita. Nah, waktu kita itu hanya terbatas pada dasarnya kan. Jadi, untuk dapat mencapai cita-citanya itu harus dikelola waktu kita. Nah, untuk mengelola waktu yang terbatas, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang efektif dengan menentukan waktu yang produktif. Jadi, sampai sini udah paham belum? Paham Mas Purkon doang. Gimana yang lain? Alhamdulillah Mbak Siti udah paham. Mbak Zahro udah paham belum? Alhamdulillah. Ibu Mbak Umi udah paham. Mbak Umi udah paham? Alhamdulillah. Kita lanjut aja ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin interupsi, kalian bisa bilang. Kalau enggak, raise your hand. Kalau enggak, kalian di sebelah kiri ada status kan di situ. Bisa dipilih tangannya 5 jari yang kayak gini. Nah, ada tangan di situ di users. Mas Purkon, statusnya jangan sedih gitu dong. Saya juga jadi ikut sedih nih. Ya, jangan. Oh, enggak kok di sini tapi terang kok, cahaya ilahinya ada kok Mas. Ini cahaya ilahi ada kok. Nah, untuk menemukan yang waktu produktif, sebelumnya saya mau tanya. Sebenarnya kalian pernah nggak sih merasa ada waktu-waktu yang bikin kalian tuh merasa produktif banget? Pagi. Oh, Mas Purkon produknya waktu pagi hari. Kalau yang lain gimana? Sepertiga malam itu tengah malam ya? Iya nggak sih, tengah malam sekitar jam 2 atau jam 3 gitu ya? Sekitar jam 2 gitu. Kalau Mbak Umi gimana? Apa waktu produktifnya tuh? Tergantung mood, berarti sama kayak Mbak Siti ya, mood-mutan ya. Nah, sebenarnya pada dasarnya kita itu memiliki atau mempunyai waktu yang produktif. Cuman mungkin kalian belum menyadarinya aja. Jadi waktu produktif itu gini. Misalnya kayak Mas Purkon tadi, produktifnya di pagi hari. Berarti Mas Purkon tuh bisa seger pikirannya atau tiba-tiba memiliki banyak ide atau lebih kreatif atau lebih fresh pada saat pagi hari. Benar nggak sih Mas Purkon? Tahu dong, kan saya lagi bawain materi tentang ini. Nah, kalau yang kemarin kayak Mbak Zahro itu waktu sepertiga malam, berarti sekitar jam 2 atau jam 3. Itu biasanya karena pada saat jam segitu tuh lagi hening, iya sih. Nah, karena lagi hening, jadi ada banyak waktu, ada banyak kesempatan untuk bisa merefresh pikiran kita. Jadi kita bisa lebih fresh, lebih tenang, lebih adem ayem untuk berpikir, untuk memulai suatu ide. Kadang-kadang tuh tiga malam tuh yang bisa jadi apa tuh? Power Ranger. Jadi bisa hidup oh gitu, nggak diratakan juga dong, jangan diratakan. Gitu, alhamdulillah. Bisa sambil sholat tahajud dong ya kalau gitu ya. Masya Allah harus itu. Ngapain bangun jam segitu kalau nggak sambil sholat tahajud? Oke. Oh iya. Oh kuota malam. Ya Allah dong, nggak tahu. Nah, jadi gini. Ini saya lagi next slide, agak-agak soalnya maklum. Kalau teknologi itu pasti ada ininya ya, ada kekurangannya. Jadi waktu produktif itu adalah waktu pada saat kita bisa bekerja dengan sangat baik, seperti yang saya bilang tadi. Jadi waktu produktif itu dimana kita bisa lebih fresh, bisa lebih kreatif, bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, bisa merasa nyaman dengan waktu tersebut untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih maksimal. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga kan, jadi ada macam-macam tipe orang yang memiliki waktu produktif. Ada orang seperti Mbak Zahro yang pagi-pagi, itu tengah malam produktifnya, berarti dia night owl. Dia tuh kayak burung hantu orangnya. Jadi bisa lebih produktif pada saat malam hari. Nocturnal orangnya. Oh, pada siang tidur dulu. Iya benar, berarti Mbak Zahro itu tipe manusia nocturnal ya. Nah, kalau Mas Purkon itu biasanya orang-orang yang diligent, orang-orang yang aktif
produktif dan rajin. Soalnya pagi-pagi orang-orang belum pada bangun, iya orang-orang masih iya jadi habis awake tapi dianya udah awake duluan kan, udah mengerjakan sesuatu, udah sholat, udah begini begitu itu. Sesuai pepatah. Apa tuh pepatahnya? Oh, dapat ayah. Oh iya, iya benar. Jadi kalau bangun pagi-pagi kita duluan yang masak ayam ya. Yes, next slide ya. Nah, untuk menemukan waktu produktif yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Ada yang tahu maksudnya apa? Konsentrasi Oh gitu. Kalau yang lain ada pendapat yang lain? Oh, kalau konsentrasi berarti pekerjaannya bisa berantakan ya. Oh ya Allah, itu berarti baru iya. Ya Allah. Oh gitu. Jadi begini. Konsentrasi itu memusatkan perhatian pada suatu pekerjaan. Jadi pada saat ada apa tuh, kok kayaknya rame banget? Ada kucing. Oh gitu, nggak apa-apa, kucingnya mau ikutan belajar, insya Allah benar. Mbak Holis sepertinya hilang dari peredaran. Oh iya, nggak apa-apa. Mbak Holis kalau misalnya nanti mau mulai lagi bisa langsung join ya. Kita lanjut, gimana? Udah pada fokus ya? Kameranya Mbak Zara di sebelah mana ya? Mbak Zaronya menjalan juga. Coba oh ya udah, kita lanjut aja ya. Oh ini udah ada kok. Cantiknya udah ada kan? Oke, jadi konsentrasi itu adalah memusatkan perhatian pada suatu pekerjaan. Jika kita ingin mengerjakan sesuatu dengan baik, maka kita membutuhkan konsentrasi tuh. Jadi benar apa yang kata Mbak Zahrul dan Mbak Holis katakan sebelumnya, bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu dengan penuh konsentrasi, insya Allah pekerjaan tersebut tidak akan berantakan, tidak akan keteteran, dan pekerjaan tersebut bisa dikerjakan dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Terus yang kedua yang harus diperhatikan adalah motivasi yang kuat. Ada yang ngerti nggak nih maksudnya motivasi yang kuat itu apa? Boleh yang belum jawab silahkan berbicara. Apa tuh motivasi yang kuat? Mungkin kesadaran dirinya ya kita jadi mencapai apa yang kita inginkan benar-benar dikuatin lagi. Apa tuh yang kuat? Dorongan. Oh, gitu. Iya, apa? Jadi apanya? Oh, keyakinannya. Gimana tuh? Wah, langsung ada pertanyaan nih dari tadi Dik. Saya seneng nih kayak gini. Ini namanya pembelajaran FG. Gimana coba tuh Mbak Umi dijawab? Dijawab. Tuh. itu. Kita bisa iya, jadi Mas Furkon juga hilang dari peredaran. Ya udah kita lanjut aja. Pelajaran harus berlanjut. Life must go on. Jadi show must go on kalau ini mah ya, bukan life. Jadi kalau misalnya motivasi yang kuat itu adalah dorongan yang kuat atau niat dari dalam pribadi diri kita sendiri, atau bisa dibilang komitmen. Jadi pada saat kita ingin mencapai sesuatu, kita juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai hal tersebut. Jadi jangan sampai di tengah-tengah jalan tuh kita kayak ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Jangan sampai kayak gitu, karena hal-hal tersebut yang bisikan-bisikan setan yang bikin meragukan diri kita itu justru akan menggagalkan rencana dan tujuan kalian. Jadi jangan sampai kalian terbujuk rayuan setan ya.
Kalau terpujuk silahkan segera bertaubat. Segera bertaubat ke jalan yang benar. Males gimana? Maksudnya males mengerjakan sesuatu gitu ya? Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah Mbak Zahro. Jadi gini Mbak Umi, kalau misalnya terkadang kita masih suka males-males atau gimana tuh? Atau nggak niat gitu ya? Ada sih sesuatu atau bosan Oh, jadi kemudian itu ya, kayak fluktuatif gitu ya ininya, apanya semangatnya. Nah, ini juga yang mesti diakalin. Jadi gini, motivasi yang kuat itu, yang pertama harus diniatkan itu adalah komitmen dari diri kita sendiri. Kalau misalnya fluktuatif semangatnya atau motivasinya, maka sebenarnya itu wajar sih, karena kan setiap orang pasti memiliki titik jenuh, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian sudah mencapai titik jenuh tersebut, problem solvingnya adalah kalian refresh diri kalian sendiri. Jadi kalian coba deh, kayak sebelum kalian mengerjakan sesuatu tuh kalian tulis dulu alasan kalian mengerjakan hal tersebut itu apa, dan apa sih yang kalian inginkan hasilnya setelah mengerjakan hal tersebut. Kalau alasannya terpaksa kenapa dulu? Pasti ada alasannya juga kan terpaksanya. Iya, terpaksa pasti ada alasan juga. Misalnya dipaksa, nggak boleh sebut. Misalnya dipaksa untuk mendapatkan nilai. Berarti kan kalian ingin mendapat nilai. Tulis aja itu ingin mendapat nilai. Jadi pada saat kalian sudah mencapai titik jenuh, kalian baca tuh memoriam itu. Jadi kalian mikir lagi, oh iya ternyata gue tuh agen ini supaya dapat nilai ya. Boleh raise your hand ya. Oh yes. Apa tuh? Tipan sesuatu. Jadi gini, tipannya itu adalah kalau kita ingat aja kalau apa kita bosan, coba ketika kita bosan, jadi gini, ketika kita bosan kita aja kita untuk ngobrol apa, jadi iya itu sama seperti yang saya katakan dong. Jadi benar kan apa yang saya katakan tadi? Ya, Mbak Holis ngantuk. Coba lihat statusnya Mbak Holis ya. Jangan ngantuk dong, coba semangatin Mbak Holis aja nggak ngantuk. Ya, semangat. Nah, jadi intinya sama kan ya. Kalau misalnya kita udah berada di titik jenuh, kalau kita ingat lagi aja apa sih dan kita untuk memulai atau mengerjakan hal tersebut. Jadi bisa kita lanjut. Jadi alhamdulillah. Kurang aqua. Ih, Mbak Holis kurang aqua kan ini puasa. Nah, ini lagi penjelasan atau penekanannya lagi bahwa setiap orang di muka bumi ini di belahan dunia manapun memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Jadi itu cuma tinggal pilihan kalian aja, ingin menjadi orang yang produktif atau orang yang non produktif. Jadi kalau misalnya saya tanya, kalian ini ingin jadi orang yang produktif atau non produktif? Kalian ingin jadi orang produktif tapi sangat tidak semangat. Coba kalian pikir-pikir lagi, gimana kalian ingin jadi orang yang produktif kalau kalian aja untuk belajar itu nggak semangat. Oh, mencari binatang passion. Boleh. Berarti kalian harus meminati pembelajaran kita hari ini supaya kalian semangat gitu ya. Setuju? Jadi kita ambil kesimpulannya, kalian ini semua ingin menjadi orang yang produktif insya Allah ya. Amin. Nah, ini adalah kalau misalnya tadi sebelumnya saya udah bertanya, kalian pernah nggak sih misalnya atau memiliki waktu yang produktif? Itu kan kalian udah terka tuh. Jadi itu berdasarkan dari pendapat kalian sudah memiliki waktu produktif berdasarkan itu kan.
Nah, kayak misalnya yang tadi Mas Ika sama Mbak Zahra bilang malam hari atau di pagi hari ya kan? Nah, kalau sekarang kita akan mengetahui cara ilmiah atau cara yang lebih detail untuk menemukan waktu yang produktif. Kalian kepikiran nggak tuh ternyata kita bisa loh mendapatkan atau menemukan waktu produktif dengan cara yang lebih ilmiah? Ya nggak? Wah, jadi pokoknya kalian lanjutin aja pembelajaran ini bersama saya, oke? Jadi gini, kalau misalnya ada orang yang merasa belum memiliki waktu yang produktif, maka yang harus kalian lakukan adalah mencoba menerapkan hal-hal ini di kehidupan kalian. Yang pertama, kenali jam biologis tubuh kita. Jam biologis. Ada yang tahu nggak jam biologis itu apa? Jam-jamnya bisa kita maksimalkan dengan baik. Misalnya pagi hari ini kita bisa memaksimalkan kegiatan yang fisik, mungkin kayak olahraga atau main. Iya, betul banget tuh, betul. Ada lagi nggak yang lain yang bisa menjelaskan apa sih biologis itu? Ada yang bisa jelasin? Oke, boleh. Jadi kurang lebihnya betul apa yang dikatakan oleh Mbak Zahro bahwa jam biologis itu adalah jam di mana kita dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya jam biologis itu fungsinya untuk mengatur apa yang harus dilakukan tubuh kita secara alami gitu loh. Misalnya nih, pada saat pagi hari, kalian itu waktu pada saat pagi hari itu jam biologis yang paling tepat misalnya untuk olahraga. Yang paling tepat jam biologis untuk melakukan olahraga itu justru bukan subuh-subuh, tapi pada pukul sekitar jam 7-an. Jadi sekitar pada saat matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang waktu subuh itu jam yang paling bagus buat kita jogging, buat kita olahraga, itu sebenarnya salah atau kurang tepat. Karena apa? Karena kalau misalnya pada saat subuh-subuh itu kan kita baru bangun sekitar pukul 4-an ya. Terus kita sudah tidur pukul 5. Itu otomatis kita baru bangun sekitar 1 jam untuk memaksimalkan tubuh kita untuk bangun atau mulai beraktivitas. Sebenarnya berdasarkan penelitian dari para ahli, waktu yang paling tepat untuk memulai aktivitas itu 3 jam setelah bangun tidur. Otomatis waktu yang tepat untuk berolahraga juga bukan waktu subuh-subuh, tapi sekitar pukul 6 atau sampai pukul 7. Jadi waktu saat matahari sudah mulai menampakkan sinarnya nih, itu waktu yang paling tepat. Nah, terus kalau misalnya buat cewek-cewek ada yang misalkan perawatan kan, maskeran, luluran. Oh iya, cowok juga sekarang lagi zaman banget tuh, lagi zaman banget kan sekarang perawatan buat cowok. Itu sebenarnya waktu yang paling tepat untuk perawatan itu, tahu nggak pukul berapa? Jam 4 sore. Yap, karena pada pukul 4 sore itu kan matahari apa sih namanya, bukan menggantung. Condong, ya pinter sekali Mbak Olive. Lagi condong untuk mulai terbenam kan. Pada saat itu pori-pori tubuh kita tuh lagi terbuka. Jadi itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita maksimalkan ya untuk treatment dan untuk perawatan kulit. Jadi hasilnya pun insya Allah akan lebih maksimal dibandingkan jam-jam lain. Wow, baru tahu kan? Nah, jadi kalian tuh harus tahu sebenarnya jam biologis kalian itu seperti apa. Jadi untuk produktif itu kayak gitu tuh. Jadi kita bisa ambil analogi lagi. Jadi kita bisa ambil benangnya, apa sih namanya? Benang merahnya, good. Benang merahnya kalau misalnya kalian memanfaatkan waktu atau memanfaatkan waktu biologis kalian dengan hal yang tepat, maka kalian akan menjadi orang yang lebih produktif, ya nggak sih? Nah, betul. Oke, kita lanjut yang kedua. Menentukan prioritas. Nah, ini pasti udah pada paham dong ya prioritas itu apa ya kan? Coba ada yang bisa jelaskan nggak maksudnya menentukan prioritas itu apa?
Misalnya ibu, Aduh, saya punya prioritas. aduh. Hmm. Oh gitu. Ya kira-kira kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalnya prioritas untuk mengerjakan sesuatu sebagai orang yang lebih produktif gimana tuh Mbak Zahro? Tuh kan mikirnya si dia mulu sih. Mikirnya si aku deh. Gini, kalau misalnya kalau misalnya menentukan prioritas supaya menjadi orang yang lebih produktif itu kayak gimana sih? Jadi prioritas saya lebih produktif ya kan. Terus kita kira hari ini saya mau ngapain apa di les atau misalnya ada kegiatan organisasi dengan waktu-waktu yang itu ya jadi di sih mana yang untuk dilakuin dulu duluan gitu. Oh iya betul. Jadi sebenarnya manfaat dari menentukan prioritas adalah supaya kita bisa lebih efektif dalam mengerjakan sesuatu. Nah sebenarnya ada tips-tips nih kalau misalnya kalian ingin menentukan prioritas. Kalian wah sangat penasaran sama Mas Burkon. Kepo ya orangnya. Jadi gini, yang pertama adalah menyadari bahwa prioritas dalam sebuah langkah menuju keberhasilan. Ngerti nggak maksudnya apa? Jadi gini, apa namanya? Kalian tuh sebenarnya yang tips yang pertama nih ya, pertama. Kalian itu harus menyadari bahwa prioritas itu atau menentukan prioritas itu adalah suatu langkah, one step closer untuk mencapai keberhasilan. Paham nggak di sini? Nah, alhamdulillah. Kenapa yang pertama nggak paham? Harus ditekankan ternyata ya, nggak bisa dengan kalian. Jadi tadi masih merem, sekarang melek ya. Alhamdulillah. Jadi yang tips yang pertama udah paham kan? Wah, cahaya ilahinya ya. Alhamdulillah. Oke, gimana? Tips yang pertama udah paham? Ya, bahwa kalian itu harus menyadari kalau menentukan prioritas itu adalah sebuah langkah awal untuk mencapai sebuah tujuan atau cita-cita kalian. Nah, yang kedua itu mengikut kesertakan Tuhan di dalam menentukan prioritas. Maksudnya apa coba tuh? Masya Allah. Coba Mas Burkon coba Mbak Zahro sebentar ya. Kita beri kesempatan yang lainnya. Wah, Mbak Zahro tuh bravo banget. Saya senang banget tuh. Iya, Mbak Burkon kan, Mas Burkon mengikut sertakan Tuhan dalam menentukan prioritas. Maksudnya apa tuh? Jadi misalnya kita punya prioritas mau kita mengikut sertakan Tuhan. Kita jangan cuma melihat fisiknya, jangan cuma melihat fisiknya. Aduh ya ampun. Coba kayaknya yang Alim juga bisa tuh menjawab ini coba. Maksudnya apa tuh? Mengikut sertakan Tuhan dalam menentukan prioritas. Kita harus menentukan jadi boleh soalnya kita ada ujian gitu aja hidup kita melakukan satu kegiatan itu ya oh gitu ya alhamdulillah masya Allah Mbak Polis coba bisa dijawab atau mau lanjut pertanyaan yang lain aja. Alhamdulillah. Adem banget ya. Ternyata Paulis tuh diam-diam menyejukkan hati loh. Adem banget dengarnya. Iya, jadi jawaban kalian itu benar semua. Jadi untuk melibatkan Tuhan, kalau kita alhamdulillah muslim semua, berarti Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan prioritas itu sangat penting.
Jadi menentukan kehidupan itu bukan cuma kebutuhan kita di duniawi doang, tapi juga kita harus berdoa. Iya nggak sih? Jadi kalau misalnya kita ingin mengerjakan sesuatu tuh harus dimulai dulu dengan berdoa. Jadi salah banget kalau misalnya ada orang yang bilang melibatkan Tuhan dalam suatu prioritas itu bikin masalah atau menghambat. Salah. Kalau misalnya kita melakukan prioritas itu harus disertai dengan Tuhan, harus disertai dengan doa, harus disertai dengan ibadah. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi berkah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau yang ini pasti udah jelas banget kan ya? Maksudnya apa? Ya nggak? Itu yang ketiga. Itu tips yang ketiga, memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Ya kan? Coba Mbak Zahro bisa dijawab atau diselesaikan masalahnya apa? Iya, maksudnya memisahkan antara keinginan dan kebutuhan itu apa? Bisa aja. Ini dari kalimatnya itu dari ingat. Kalau misalnya keinginan itu kita tinggal gampang. Ingin harta berlimpah itu kan keinginan kebutuhan apa namanya nasi sih lapar tapi kita bisa melihat itu jadi keinginan betul-betul kebutuhan. Ibaratnya ini bahwa sholat itu adalah kewajiban terus ada Oh, Tuhan. yang butuh maksudnya manusianya. Iya, bisa. Oh iya. Wah, hebat sekali, bravo. Iya, bener banget. Jadi memisahkan antara keinginan dan kebutuhan itu sangat penting karena kan setiap manusia itu banyak kita semua tahu ya kalau manusia itu ya banyak maunya dan nggak pernah puas ya kan. Jadi kalau misalnya kita yang mengikuti keinginan, kita nggak akan pernah maju. Sedangkan kita memiliki kebutuhan yang harus diprioritaskan. Ya nggak? Nah, kalau misalnya nih dalam bekerja kita inginnya pada pagi hari itu, gue pengen leha-leha aja nih, kayaknya nonton SpongeBob dulu deh, nonton SpongeBob. Itu biasanya tuh orang kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya pagi-pagi sebenarnya yang harus lebih diprioritaskan atau hal yang lebih produktif adalah olahraga ya kan? Kalau misalnya jam 6, SpongeBob itu kan di Global TV jam 6, ya kan? Sebut merek maaf. Nah, kalau SpongeBob itu kan adanya pagi-pagi tuh jam 6. Sedangkan waktu produktif kita untuk olahraga itu sekitar jam 6 sampai jam 7. Jadi kita harus memisahkan tuh antara keinginan kita untuk nonton SpongeBob dan kebutuhan kita untuk merawat dan menjaga kebugaran tubuh kita, ya kan? Nonton SpongeBob sambil olahraga. Iya, itu yang bagus. Besok saya olahraga sambil streaming. Jadi nanti saya bisa sambil nonton, sambil memenuhi kebutuhan saya. Wah, boleh ditulis nama aplikasinya apa, di-share bisa sambil nonton tuh. Wah, hebat sekali Anda itu bisa membuat aplikasi. Saya sangat bangga aku tuh. Nah, terus kita lanjut ya. Tadi udah tips yang keberapa coba? Alhamdulillah masih pada ngeh. Bukan, itu kan apa namanya? Itu baru tips untuk menentukan prioritas ya. Mas Furqan tidak fokus. Ya, kan lagi puasa. Oke, yang keempat adalah membuat skala prioritas. Ini langsung aja saya jelasin maksudnya ya. Kalau tadi kalian sudah memisahkan antara keinginan dan kebutuhan, tapi sekarang ini pasti kalian memiliki prioritas yang paling urgent dengan prioritas kayaknya masih. Nah, pasti kalian memiliki prioritas yang paling urgent dengan prioritas yang masih bisa dikerjakan di waktu yang senggang, ya kan? Nah, caranya adalah kalian menuliskan prioritas tersebut. Jadi misalnya dalam satu hari kalian itu memiliki tugas untuk UAS, terus kalian punya tugas untuk ulangan harian, terus kalian itu punya tugas untuk masak nasi dan makan, ya kan? Nah, yang paling urgent itu apa sih? Buat UAS kan? Alhamdulillah.
yang paling urgent itu apa sih? Pasti kan untuk UAS kan. Nah, jadi kalian itu tulis dulu tuh. Yang pertama mengerjakan tugas UAS, yang kedua mengerjakan tugas harian. Terus yang ketiga menanak nasi, yang keempat makan. Jadi dengan begitu kalian bisa mengerjakan sesuatu dengan khusus. Alhamdulillah kalau lapar ya. Sama saya lapar juga. Alhamdulillah, nanti kita bisa buka puasa bareng ya. Alhamdulillah bukber dadakan. Tapi kita jauh. Gimana caranya kita buat bukber? Oh iya. Bisa bertemu ya. Nah, terus yang terakhir itu ada tipsnya untuk menentukan prioritas, yaitu SMART. Maksudnya apa coba nih SMART? Ada yang tahu nggak maksudnya SMART ini apa? Tepat. Itu arti secara harfiah. SMART itu adalah pintar. Coba yang lain? Secara harmonis. Ini tuh sebenarnya akronim ya. SMART itu adalah spesifik. Sebentar, saya tidak bisa membacanya. Sebenarnya SMART itu adalah spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Wow, maksudnya apa coba? Alhamdulillah saya adanya masih di Jakarta kok, bukan di luar negeri. Cisoka. Itu baru ya. Biasanya saya di luar rumah kok, bukan di luar negeri. Nah, kalau misalnya spesifik ini maksudnya adalah berupaya menjabarkan prioritas dengan jelas. Terus yang kedua, measurable, yaitu dapat measure. Jadi prioritas itu tidak abstrak dan dapat dikuantifikasikan. Jadi maksudnya dapat dihitung. Terus yang ketiga, SMA, berarti achievable. Achievable itu maksudnya dapat dijangkau. Jadi masuk akal lah ya. Relevan gitu. Enggak relevan yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu maksudnya. Yang keempat itu R-nya itu adalah relevan. Relevan itu maksudnya relevan lah ya. Terus yang terakhir itu time bound. Time bound itu berarti memiliki alur waktu pencapaian yang jelas. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Fokus untuk mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Tahu nggak maksudnya apa pekerjaan satu waktu itu? Ya, oke, biar cepat gini aja ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya ada orang yang bilang, lu multitasking nih, lu multitasking banget, itu sebenarnya karena sebenarnya di dunia ini nggak ada orang yang bisa multitasking. Ini cuma seperti anggapan kita aja. Jadi saja sugesti dari diri kita bahwa kita bisa mengerjakan segala sesuatu dalam satu waktu. Sebenarnya kita tuh nggak bisa mengerjakan sesuatu dalam berbagai hal dalam satu waktu. Karena kita itu harus fokus dalam mengerjakan sesuatu. Jadi ibarat kaca pembesar nih ya. Misalnya kalian ingin mengerjakan sesuatu dengan lebih baik dan lebih optimal hasilnya. Sama seperti kaca pembesar, kalau kalian fokus, kalian bisa gedein kan itu apa namanya kaca pembesarnya. Kalau kalian pakai kaca pembesar itu kan berarti hasil atau objek yang kalian lihat lebih jelas kan, ya kan? Nah, jadi sama juga dengan mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya kalian fokus mengerjakan sesuatu, maka hasil yang kalian dapat juga insya Allah akan lebih optimal. Oke? Dari yang apa namanya cara ketiga untuk menemukan waktu produktifnya udah ngerti kan? Untuk fokus kan? Alhamdulillah. Kita lihat cara yang terakhir, yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang riang. Hah? Siapa? Saya nggak ngetawain apa-apa kok. Saya lagi mencoba untuk riang aja. Jadi gini, kalau misalnya kalian ingin mengerjakan sesuatu itu, tapi ngerjainnya angot-angotan, ngerjainnya ya ampun, kok gue harus ngerjain ini sih? Itu pasti nanti hasilnya bakal beda deh hasilnya dengan kalau kalian ngerjainnya dengan hati yang riang atau dengan hati yang gembira. Karena gini, kita ambil kutipan dari Steve Jobs. If you do not love something, you will not going to go the extra mile. Tahu nggak maksudnya apa? Jadi maksudnya tuh gini, kalau misalnya kalian yang mencintai sesuatu yang kalian kerjakan, maka kalian nggak akan mendapatkan hasil yang lebih extraordinary gitu, nggak akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi udah dapat nggak kesimpulannya dari situ, dari maksudnya si Job itu? Steve Jobs.
Wah, sudah pada suntuk. Iya, jadi intinya kalian itu harus mencintai pekerjaan yang kalian lakukan agar hasil yang kalian lakukan juga memuaskan. Jadi bukan love what you do and do what you love. Jadi do what you love dulu, baru love what you do. Tapi kan maksudnya, jadi kerjakan dulu apa. Jadi kalian cintai dulu apa yang kalian kerjakan, baru kalian kerjakan apa yang kalian cintai. Karena ini kan menentukan prioritas, ya nggak? Betul. Nah, jadi kesimpulannya gini, orang produktif harus menemukan waktu yang produktif dengan cara mengenali jam biologis, menentukan prioritas, fokus, dan mengerjakan sesuatu dengan hati yang riang. Nah, sampai sini, karena kita udah berada di kesimpulan, ada yang kalian ingin tanyakan nggak? Ada yang belum jelas? Ada yang masih ingin ditanyakan? Udah belum kalian tadi udah aktif, sekarang kalian di akhir sesi kalian juga harus tetap semangat dong. Kayak tadi saya bilang, motivasi yang kuat. Coba daripada saya langsung review kan, mendingan kita ini lagi tanya jawab dulu. Oke, itu aplikasinya boleh banget tuh di download. Aplikasi apa tuh kalau boleh tahu? Smart TV. Maksudnya apa tuh? Channel gitu. Wow. Itu hebat. Kok bisa seperti itu? Oke, promonya sudah selesai. Kalau yang lain ada yang mau tanya jawab? Apa tuh? Oh, makin jelasnya gitu ya. Jadi kalau nggak kebingungan, terus gimana Mas Furqan, ada yang ingin ditanyakan? Oh, waktu produktifnya sudah habis. Alhamdulillah. Terus gimana Mbak Umi, ada yang ingin ditanyakan? Ih, jangan belum ada dong. Ini kan kita udah biasa daripada kalian. Iya, berarti kita tungguin dulu udah sampai ada. Kita tungguin aja gitu ya. Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya pun ada yang ingin kalian tanyakan, jadi kalian bisa langsung hubungi saya di bugibugi@gmail.com, oke? Atau Instagram saya di @paulfas. Oh iya, boleh ya. Email bugibugi@gmail.com. @paulfas, oke? Twitter. Oh, masih dong. Apalagi untuk para teachers itu sangat bermanfaat. Twitter Twitter yang masih, alhamdulillah, karena saya ikut fokus, jadi masih aktif ya Twitternya sampai sekarang. Nggak apa-apa sih, yang penting saya follow dia. Oke, gimana? Apa mau kita langsung sudahi saja pembicaraan kita kali ini? Baiklah, kalau gitu kita langsung sudahi saja. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu kalian untuk belajar bersama-sama di sini di Nomio saya. Terima kasih untuk Mbak Zahro, terima kasih untuk Mbak Holi, terima kasih untuk Mas Furqan, terima kasih untuk Mbak Umi. Iya, nggak apa-apa. Tadi maaf. Salah. Jadi sekali lagi semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Semoga kalian bisa menerapkan waktu produktif kalian mulai dari sekarang supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian ya. Dan jangan lupa terus pantengin Nomio saya di ulfa1515152423@gnomio.com untuk pembelajaran yang selanjutnya, oke? Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.